Jataka. Kisah persahabatan sejati. Dahulu kala, ketika Brahma datang menjadi raja di Benares, Bodhisatwa terlahir sebagai seekor rusa. Ia tinggal di hutan di dalam semak-semak dekat danau. Di danau itu hiduplah seekor kura-kura. Tidak jauh dari danau itu tinggallah seekor burung pelatuk di dahan pohon. Mereka bersahabat, hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, datanglah seorang pemburu yang mengikuti jejak sang rusa ke arah danau. Ia memasang perangkap dengan jala yang terbuat dari kulit yang sangat kuat. Pada saat sang rusa hendak minum, sang rusa terperangkap jala si pemburu. Sang rusa pun mengaung dengan keras dan meminta tolong. Mendengar raungannya sang rusa, burung pelatuk dan kura-kura mencari sumber suara dan datang menolongnya. Dengan giginya yang sangat kuat, kura-kura berusaha menggigit jala yang menjebak tubuh sang rusa. Lalu, burung pelatuk terbang ke tempat pemburu. Ketika senja tiba, burung pelatuk melihat pemburu yang siap pergi dengan menggenggam pisau di tangannya. Burung pelatuk pun segera mengepakkan sayapnya menuju wajah pemburu lalu menyambarnya. Pemburu pun kembali masuk ke dalam rumah dan beristirahat sejenak. Melihat pemburu masuk, burung pelatuk berpikir, pemburu itu pasti akan keluar lewat pintu belakang. Lalu, burung pelatuk pun menunggunya. Namun, ternyata pemburu berpikiran yang sama. Burung pelatuk itu pasti akan menungguku di depan pintu belakang. Pemburu pun tidak jadi pergi. Pemburu masuk ke dalam rumah dan berbaring serambi berpikir hingga matahari terbit. Saat fajar menyingsing, pemburu mengambil pisaunya dan siap untuk pergi ke hutan. Melihat pemburu akan pergi, burung pelatuk segera terbang dan menemui sahabatnya dan berkata, "Sahabat-sahabat, pemburu itu datang." Pada saat itu kura-kura sudah menggigit tali jala hingga putus. Namun, gigi kura-kura sakit dan mulutnya berdarah. Dengan penuh ketakutan, sang rusa melarikan diri ke semak belukar dan mengajak sahabatnya untuk kabur. Karena kondisi kura-kura terlalu lelah, ia hanya bisa berbaring dan pasrah. Melihat kura-kura yang terbaring, pemburu akhirnya menangkapnya dan memasukkannya ke dalam keranjang, lalu mengangkatnya dan digantungkan di sebuah pohon. Melihat sahabatnya telah menyelamatkan nyawanya dan sekarang ia terperangkap, sang rusa memutuskan untuk menolongnya. "Kura-kura, aku tidak berhutang budi padamu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku dan sekarang giliran aku yang menolongmu." Sang rusa memperlihatkan dirinya dan berpura-pura kelelahan. Pemburu itu langsung menghunus pisau dan bersiap mengejar sang rusa. Sang rusa berlari secepat angin dan masuk ke dalam hutan belukar. Setelah cukup jauh, sang rusa kembali ke tempat semula untuk menolong kura-kura. Dengan tanduknya yang sangat kuat, sang rusa membuka tutup keranjang yang tergantung di pohon, lalu melepaskan kura-kura. Kura-kura terselamatkan berkat kerja keras dan kekompakan dari para sahabatnya untuk menyelamatkannya dari pemburu. Setelah itu, mereka pergi sebelum pemburu itu datang kembali. Pemburu itu kembali dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ia hanya menemukan keranjang yang sudah robek, lalu membawanya pulang dengan penuh rasa kesal. Pemburu merasa sial. 2 hari berturut-turut tidak mendapatkan hasil buruan. Rusa itu berlari dan kura-kura itu pergi. Ketika
Ketiga sahabat itu hidup dengan penuh bahagia dan damai sepanjang usia. Mereka dalam persahabatan yang tidak tergoyahkan, saling tolong-menolong dan melewati suka duka bersama. Persahabatan sejati ini kelak terlahir kembali sesuai karma yang telah mereka lakukan semasa hidupnya.